Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke kegiatan 1-3. Saya tanya dulu, apakah semua tugas yang diberikan sudah dikirim? Yang belum mengirim itu silahkan dikirim kembali lewat WA grup saja. Yang belum mengirim latihan 1-1 dan latihan 1-2 beserta catatannya itu dikirim lewat WA grup saja. Nah, selanjutnya untuk pelajaran hari ini kita akan memasuki kegiatan 1-3. Jadi apa yang Ibu tunjuk di sini harus kalian tuliskan. Ini kalian tuliskan. Yang pertama tulis judulnya. Kemudian berikutnya ini nomor 1 perkalian bilangan bulat. Setelah itu amati contohnya ini ke bawah, dibaca dan dipahami. Ya, dibaca dan dipahami. Ini juga contoh 1-8 sampai 1-10 dibaca dan dipahami. Sedangkan contoh 1-11 harus kalian tuliskan. Sudah paham? Harus kalian tuliskan. Ini contoh 1-11 kalian tuliskan di buku catatan. Termasuk alternatif penyelesaian masalahnya. Ini semua yang Ibu tunjuk harus kalian tulis ya. Sampai kemari, sampai ke bawah. Ini nih. Sampai ke bawah ini harus kalian tuliskan. Kemudian lanjut mengisi tabel. Mengisi tabel untuk mengecek sifat-sifat yang terjadi pada perkalian. Yaitu yang pertama ini tabel 1-2, sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Kemudian tabel 1-3, pengecekan sifat distributif. Itu distributif artinya sifat penyebaran. Penyebaran, jadi distributif artinya penyebaran pada perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya ini pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Jadi ini ditulis semuanya. Ditulis semua ini sampai ke bawah. Terus ke halaman 26. Ke halaman 26 ini ditulis. Ditulis sampai ke bawah juga. Ini semua tabelnya diisi ya. Tabel yang tidak ada isinya ini harus kalian isi. Yang kosong ini tabelnya harus diisi. Baru lanjut ke sini sebagai kesimpulan. Tapi ini harus diisi. Yang kosong itu harus diisi. Keterkaitan konsep ketakwaan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Jadi isi ke ini sampai di sini. Kemudian lanjut ke ayo kita menggali informasi. Ayo kita menggali informasi. Ini di sini faktor bilangan bulat. Menggali informasi itu artinya kita harus tahu apa yang terjadi pada bilangan A dan B. Adalah bilangan bulat. Disebut faktor B dan seterusnya ya. Dibaca baik-baik. Itu ayo kita menggali itu harus dijawab. Ayo kita menggali ini. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat.
A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N dengan N bilangan bulat. Ya, silakan apa yang dipahami di sini tentang faktor bilangan bulat. Faktor itu artinya pembagi. Faktor itu artinya pembagi. Ya, silahkan dipahami di situ. Kemudian contoh 1,12. Contoh 1,12. Tentukan semua faktor positif dari 6 dan jelaskan. Itu ditulis itu nak ya, ditulis ini ditulis. Tentukan faktor positif dari 6. Nah, ini alternatif jawabannya. Ada beberapa cara di sini yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan faktornya 6. Di SD sudah dipelajari ya. Di SD sudah dipelajari. Kemudian selanjutnya, tulis lagi ini bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi yang kalian tulis ini, bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sampai di sini saja ya. Kemudian ini kita tulis, dengan melakukan percobaan berikut mari kita menemukan bilangan prima antara 1 sampai 100. Ikuti langkah berikut. Jadi ikuti langkah berikut. Tulis ini supaya kita tahu nanti apa dan yang mana yang dinamakan bilangan. Jadi ini ya, yang ditulis ini. Tidak perlu ditulis ini. Yang tadi saya katakan ini saja. Sampai di sini. Sampai sini saja nah ya. Ini yang ibu tandai. Kemudian ini yang kita tulis lagi. Tidak usah ditulis ini P dan hanya 1 P. Ini dengan melakukan percobaan tulis ke bawah sampai ke sini. Maka kita akan menemukan apa yang dinamakan bilangan prima yang hanya mempunyai 2 faktor. Ya. Selanjutnya, mendiskusikan mengapa 1 bukan bilangan prima. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Ini pertanyaan, nanti pertemuan berikutnya akan saya tanya melalui Zoom. Mengapa 1 bukan bilangan prima? Kalau ada yang bisa jawab cepat ini langsung saja ke WA grup. Atau bukan WA grup supaya yang lain tidak tahu. Kalau ada yang bisa jawab silakan di chat Ibu. Kemudian ini poin yang kedua, pembagian bilangan bulat. Baca saja itu contohnya. Dibaca, contohnya dibaca ya. Dibaca baik-baik. Contoh-contohnya itu contoh 113, 114. Kemudian ini yang di sebelah. Jadi di sini dibaca saja sampai kemari. Ya. Jadi ditulis judulnya. Ditulis judulnya pembagian bilangan bulat. Baru setelah itu di bawahnya itu pembagian bilangan bulat. Ini yang kita tulis, tapi setelah dibaca ini ya, yang kita tuliskan adalah ini. Ini yang ditulis yang di dalam kotak. Di bawahnya itu pembagian bilangan bulat, kesimpulannya. Nah, kemudian ini baca lagi, ini urutan operasi, baca. Dibaca saja ya. Nah, setelah dibaca baik-baik ini juga sudah dipelajari di SD, tidak ada yang baru. Nah, sekarang ini yang di SMP itu hanya melanjutkan pelajaran apa yang sudah didapat di SD. Jadi ini begini.
Jadi baca saja, terus kerjakan itu. Ayo menalar. Ayo menalar kita harus kerjakan dan mengisi tabel. Ini tabelnya. Perkalian bilangan bulat. Diisi saja ini tabel. Kemudian operasi pembagian pada bilangan bulat. Tulis juga ini tabelnya. Sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Lalu latihan. Ayo kita berlatih 1-3. Ayo kita berlatih 1-3. Silahkan dijawab ini. Pilihan gandanya. Ya. Pilihan gandanya dijawab dengan caranya. Caranya ini artinya penyelesaiannya. Ya. Bagaimana caranya kalian menyelesaikan ini pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi nomor 1 sampai nomor 5. Tapi yang kalian kirim ke ibu itu adalah soal uraian. Soal uraian yang kalian kirim ke ibu lewat grup matematika 73. Jadi kirim lewat di situ saja, jangan di chat pribadi. Ya, bisa dipahami. Jadi ini latihan 1-3 soal uraian ditulis yang dikirim. Kalau pilihan gandanya silahkan di buku catatannya ini. Yang dikirim ini soal uraian bahagian B. Bahagian B cukup 3 nomor saja, yaitu nomor 1, kemudian nomor 3 dan nomor 8. Jadi 1, 3, 8. 1, 3, 8. Ya. Jadi saya harapkan anak-anakku sekalian benar-benar mengikuti apa yang ibu katakan dan benar-benar memahami apa yang kalian sudah baca. Jadi jangan sampai tidak membaca. Jangan selalu mau minta tolong kepada ibunya kalau memang benar-benar bisa kalian baca. Ya, nanti benar-benar sekarat dengan pemahaman, ya barulah nak bertanya apa maksud kalimatnya. Karena matematika itu sebenarnya gampang-gampang tapi susah. Gampang sebenarnya kalau kita memahaminya. Hanya kadang-kadang karena kita tidak mau membaca sehingga kita tidak paham. Tapi kalau kita baca baik-baik dan memahami apa kata-katanya, pasti akan mudah kita jawab semuanya. Ya. Jangan berteriak, "Mama, bagaimana ini, Mama? Bagaimana ini?" Bacalah dulu baru berteriak. Karena bukan itu Mama tak yang mau belajar, kita yang mau belajar. Anak-anakku sekalian yang mau pintar. Mama itu sudah pintar. Jadi ibu mengharapkan supaya benar-benar kalian memahami apa yang kalian baca. Ya. Nah, oke, untuk hari ini saya cukupkan hingga di sini. Nah, silahkan bekerja, selamat bekerja. Semoga tetap sehat selalu. Salam kepada kedua orang tua agar selalu minta tolong jangan dibikin stres itu orang tua ya. Supaya dia senang melihat kalian.
benar-benar belajar. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan telepon ibu, ya. Silahkan kalian menelpon. Kalau ada yang kalian tidak pahami, telepon saja nak ya. Karena biasa kalau chat kadang-kadang ibu lama baru baca. Jadi silahkan ditelepon, video call boleh. Tapi jangan waktu-waktu ya orang lagi istirahat. Karena kita belajar juga ada batasan waktunya. Jangan jam 10 malam menelpon. Ya, saya kira dalam proses belajar itu bagusnya kalau siang saja. Ya, oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan hingga di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.